biasa. Yes, yes, yes. Kita mau mulai ibadah kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali datang ke sekolah minggu secara online. Tuhan tolong kami supaya kami bisa menikmati ibadah ini dari awal tengah hingga akhirnya. Ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Untuk mengawali ibadah kita, mari kita mau mengangkat pujian Aku Istimewa. Oke, kita mau angkat pujian ini dengan gerakan yang semangat ya. Siap? Bisa? Bisa ya. Adik-adik tadi pasti semangat sekali ya. Langsung kasih 2 jempol untuk adik-adik semua. Kita saat ini mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau mengangkat pujian Janji-Mu Tuhan. Kita mau belajar sama-sama lagu baru ini ya. Oke. Yuk kita angkat pujian Janji-Mu Tuhan.
Yuk kita siapkan hati untuk menyambut firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, menyaksikan video. Kiranya Tuhan tolong kami untuk mengerti firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Kami bersyukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menonton ya adik-adik ya. God bless you. Yosua memimpin bangsa Israel. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Lalu Yosua berkata kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam, Yosua berkata, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai di sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke sungai Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkut tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, pilihlah dari bangsa itu 12 orang,
seorang dari tiap-tiap suku. Dan perintahkanlah kepada mereka, angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu. Bawalah semuanya itu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Dan Yosua melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang, maka menyeberanglah tabut Tuhan itu serta para imam di depan seluruh mata bangsa itu. Ketika para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu diletakkan Yosua di Gilgal. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apa arti batu-batu ini, maka haruslah kamu memberitahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang, seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau. Semuanya sudah nonton ya cerita firman Tuhan hari ini. Hari ini cerita firman Tuhan diambil dari Yosua yang pertama sampai Yosua yang ketiga. Kita mau belajar 3 hal ya adik-adik dari firman Tuhan yang hari ini. Yang pertama, kita belajar untuk terus menguatkan dan meneguhkan hati kita. Sama seperti Tuhan mengingatkan bangsa Israel pada saat itu, untuk menguatkan hatinya dan meneguhkan hatinya, karena Tuhan menyertai mereka. Sama seperti itu, Tuhan juga mengingatkan kita semua adik-adik untuk terus kuat, untuk terus teguh, untuk terus sabar dan terus percaya, karena Tuhan selalu menyertai kita semua ya adik-adik, dimanapun kita berada, kapanpun dan dengan siapapun kita berada, Tuhan menyertai kita dan terus berada di samping kita. Maka dari itu kita tidak perlu takut, maka dari itu kita tidak perlu tawar hati ya adik-adik ya, karena Tuhan akan selalu menyertai kita kemanapun kita pergi. Yang kedua, kita mau belajar untuk menguduskan hidup kita adik-adik. Kita kan manusia yang sering berbuat dosa, sering melakukan kesalahan, sering melakukan segala sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Maka dari itu kita tidak kudus lagi adik-adik ya. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk menguduskan diri kita, meminta ampun sama Tuhan atas semua dosa yang kita lakukan, supaya kita bisa menguduskan hidup kita adik-adik ya. Kita harus minta ampun, kita harus bertobat, kita juga harus janji sama Tuhan ya, harus pokoknya berusaha, berjuang untuk lepas dari dosa itu adik-adik. Nah, kita juga berusaha untuk tidak jatuh lagi ke dosa itu, untuk tidak melakukan hal-hal yang jahat lagi adik-adik ya, untuk tidak bohong lagi, tidak jahil sama teman, tidak suka nyontek lagi, dan tidak melakukan apa yang tidak disukai Tuhan ya adik-adik ya. Kita mau belajar seperti itu, menguduskan hati dan hidup kita. Yang ketiga, kita mau belajar apa? Kita mau belajar kalau Tuhan itu selalu buka jalan loh adik-adik, di saat kita membutuhkan, tepat pada waktunya kita membutuhkan. Sama seperti bangsa Israel pada saat itu ingin menyeberangi sungai Yordan, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan ada di sana untuk memberhentikan aliran sungai di sana ya adik-adik ya. Tuhan tahu kalau bangsa Israel harus menyeberangi sungai itu, maka Tuhan memberhentikan aliran sungai itu. Sama seperti kita adik-adik ya, ketika kita punya masalah, ketika kita punya pergumulan, atau ada sesuatu yang kita doakan, sesuatu yang kita butuhkan, kita percaya Tuhan pasti menolong kita ya adik-adik ya. Tepat pada waktunya Tuhan. Waktu Tuhan pasti waktu yang terbaik. Maka dari itu
Apabila adik-adik ada berdoa untuk sesuatu, ada mengharapkan untuk sesuatu tapi belum dijawab Tuhan, maka dari itu adik-adik harus setia berdoa terus ya sama Tuhan ya, sampai Tuhan menjawab. Kita percaya Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Nah, kita ada ayat hafalan adik-adik ya, dari Yosua yang pertama ayat yang ke-9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, ayat hafalan ini jangan lupa nanti ya, dihafalin, divideoin, dan dikirim ke grup masing-masing di sekolah minggu. Oke, ya demikian kita mau tutup dalam doa ya. Tuhan, terima kasih hari ini Tuhan mengingatkan kami untuk meneguhkan hati kami, menguatkan hati kami, seperti yang Tuhan telah ingatkan kepada bangsa Israel pada zaman dahulu. Kami bersyukur karena Tuhan selalu bersama dengan kami. Engkau menyertai kami kemanapun kami pergi, dimanapun dan kapanpun. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau. Tuhan tolong kami untuk terus hidup, menyukakan hati Tuhan, hidup kudus, tidak berbuat dosa, bisa bertobat dari dosa-dosa kami. Kiranya Tuhan menolong kami. Tuhan juga tolong kami untuk terus percaya kalau Tuhan akan menyediakan yang terbaik, jawaban doa yang terbaik untuk kami. Dan Tuhan juga akan menolong kami tepat pada waktunya Tuhan, waktu yang terbaik. Kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat hari Minggu adik-adik ya. God bless you. Nah, gimana adik-adik tadi cerita firman Tuhan hari ini? Kiranya bisa memberkati kita semua ya. Saat ini kita mau memberikan persembahan, kita mau mengumpulkan persembahan di rumah masing-masing. Nanti ketika sudah boleh beribadah di gereja, kita boleh bawa persembahan yang sudah kita kumpulkan ya. Kita mau mengangkat pujian Tuhan Yesus baik. Selalu ramah-Mu bagiku.
Amin ya. Saat ini kita mau mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih hari ini kami boleh selesai beribadah. Tuhan tolong kami supaya kami boleh melakukan firman-Mu hari demi hari. Tuhan tolonglah kami, pimpinlah kami untuk aktivitas kami selanjutnya, aktivitas kami 1 minggu ke depan. Kiranya Tuhan menolong dan menjaga dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan yang baik, ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.